Halo, Fitra? Ya, ayo Fit, apa Fit? Fit? Salah satu apa, dari akarnya apa dari batangnya atau buah atau bunga atau bijinya? Hah? Fit? Halo. Ya, apa? Anu apa tuh? Ciri-cirinya, ciri-ciri kentang itu. Apa coba? Hmm? Dari akar, batang, buah, bijinya atau apa bunganya? Tika? Detik? Apa Tik? Mm-mm. Ulang-ulang Tik. Suaranya nggak ada. Apa Tik? Ayo. Ya, apa coba? Batang berbentuk segi empat. Terus? Yuk, temannya siapa tahu ya ada yang bisa membantu. Ayo Bud, apa Bud? Budi? Enggak, Bu. Ya. Apa? Apa ciri-ciri kentang yang kamu masih ingat tuh? Ciri-ciri apa, Bu? Kentang. Yang pastinya Bu, batang yang menjalar. Ya, terus? Yuk, siapa lagi? Berumbi, Bu. Ya, terus? Ada lagi? Nopri? Fitra? Daunnya rimbun, Bu. Daunnya rimbun. Daunnya rimbun. Ya, terus? Hmm? Naruh apa yuk? Apa Ruf? Mana Mak Ruf ya? Iya, apa yuk? Ciri-ciri kentang yang lain. Buahnya bagaimana itu umbinya? Warnanya apa? Bentuknya seperti apa? Pertumbuhannya dengan apa gitu ya? Ayo. Rahul? Iya. Huh? Rahul? Ya, apa? Kentang itu gimana buahnya kentang tuh? Umbinya kentang, ciri-cirinya. Hmm? Ona, Jumai? Ya, Bu. Elsa? Iya. Iya, umbinya kentang itu apa? Seperti apa itu ciri-cirinya?
Jelas Bu, Hmm? suara kecil. Hmm? Umbi itu apa sih Bu? Soalnya Bu. Ciri-ciri umbinya kentang itu apa? Oh, ciri umbinya ke Hmm. Merupakan tanaman umbi-umbian dan tergolong tanaman berumur pendek, Bu. Tumbuhnya bersifat nyemak. Ini ciri-ciri tanaman kentang, Bu. Iya. Ciri-ciri nopen buah kentang. itu Bu. Ciri-cirinya terbentuk dari cabang samping di antara akar. Umbi berfungsi untuk menyimpan bahan makanan seperti karbohidrat, protein, lemak, vitamin, mineral, dan air. Bentuk umbi yang bulat, oval, bulat, bulat. Umbi kentang yang berwarna putih dan merah. Dan langsung ke tangan. Nopri apakah raju kah ya? Keberhasilan di tanaman apa, Bu? Ya. Tanaman melon, Bu. Ya. Faktornya kalau Hmm. tanaman melon. Lupa. Hmm. Kemarin tuh faktor keberhasilan melon tuh lupa aku, gampang inget lah. Hmm. Lupa, boy. Apa? Hmm? Yang digunakan Apa sih ya? jarak tanamnya Bu, Ya? iklim kayaknya. Ya, iklimnya kenapa? Dengar lah ya, Hmm? cuaca. Cuacanya seperti apa? Cuacanya bagaimana? Iklimnya bagaimana ya? Cuaca yang baik untuk tanam sebelah. Sinyal ya, suaranya sendat-sendat itu ya. Tika coba Tik. Ayo Tik. Tika. Tika. Ya. Apa Bu? Ya, syarat tumbuh tanaman melon apa ya, Pak? Faktor keberhasilan budidaya melon apa? Tinggal dipersilakan saja ya. Kenapa harus pelan-pelan? Ya. Bu, Ya, apa? Lanjutin yuk. Sia. suhu udara yang cocok untuk pertumbuhan tanaman yaitu 2 sampai dengan 10 derajat Celcius pada siang hari dengan sinar matahari yang tidak terlalu terik dan suhu malam antara 8 sampai dengan 4 derajat Celcius. Ya, Bu. Ya. Jadi suhu udaranya tidak terlalu dingin ya. Terus apa ada lagi? Pengairan drainasenya bagaimana dia? Hmm? Aris? Ayo Aris. Usai? Hmm? Tuh. Hilang semua suaranya, nggak ada. Ayo kalian masih ada nggak tuh? Hah? Bu. Ya apa Lil? Lanjutin Lil. Faktor
Iya, faktor keberhasilan budidaya melon coba. Mm. Ya, apa Lel? Apa Lel? Dia nih, dia tahu dia bapak Budawi, tapi jangan mengalami. Dengan mempertimbangkan tren perkembangan populasi, kesejahteraan masyarakat serta meningkatkan kesadaran masyarakat akan gizi makanan, melon ini berkembang. Apa? Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan budidaya melon. Ayo, lanjutkan lagi, siapa lagi tadi? Yogi? Fahri, tidak ada suaranya dari tadi. Fahri, mana Fahri ya? Fahri? Mana Fahri ya? Fahri mana ya? Oh, Fahri hilang. Abdul? Abdul? Maruf? Kalian masih ada nggak nih? Kok tidak ada suaranya sama sekali kalian nih? Iya, ayo lanjutkan lagi Lel. Kesimpulan berdasarkan uji coba perkembangan disimpulkan bahwa dalam upaya pengembangan budidaya melon pada lahan gambut melalui penerapan sistem pertanian berwawasan lingkungan, maka sistem budidaya itu budidaya menggunakan tanah gambut hanya sebagai saran pendukung, sebagai wadah pengaruh positif dan hasil tanaman melon. Sebentar. Jalil, Lel. Ayo, lain itu, bukan yang itu yang dimaksud faktor keberhasilan budidaya melon. Iya, dari segi iklimnya bagaimana? Melalui meliputi perawatan yang baik. Ya, terus? Apalagi? Pengairan yang baik dan pemupukan. Pemupukannya bagaimana? Pupuk NK atau ya. Pupuknya bagaimana? Terus yang lain selain pemupukan, perawatan yang baik, kemudian apa itu, pengairannya juga bagus, apalagi yang lain itu yang bisa menentukan keberhasilan budidaya melon itu apa saja, mengenai sinar mataharinya bagaimana dan sebagainya. Waktu penanamannya, Bu. Kenapa penanamannya? Waktu penanaman kenapa? Waktu di musim kemarau. Kenapa harus kemarau? Di musim kemarau, Bu, yang baik. Kenapa? Nggak tahu, Bu. Ya. Terus ini potensi budidaya melon di lahan gambut bagaimana ya? Nah, Pri dari tadi nggak bersuara nih. Ayo Pri, apa Pri? Potensi budidaya melon di lahan gambut seperti apa? Tempat kita ini kan banyak gambut ya. Ya, saya lihat dulu ya. Ya. Apa coba? Mungkin ada yang lain dulu sementara. Sabar. Ya. Fitra mungkin? Mana Fitranya? Nggak ada. Ya, apa Fit? Potensi budidaya melon di lahan gambut bagaimana Fit?
tempat kita ini kan banyak gambut ya, yang terkenal dengan tingkat kemasaman yang tinggi itu. Bagaimana kalau misalnya kita budidaya melon, kira-kira ini berhasil apa enggak? Kalau misalnya ibaratnya kan banyak kendalanya, bagaimana mengantisipasinya? Bagaimana mengantisipasinya? Lupa Bu. Bu, ya. Ini kemarin pas dia bilang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mencangkok tanaman rambutan. Alat dan bahan yang digunakan untuk mencangkok yaitu pisau dapur yang tajam, kemudian bawang merah, tali, dan sabut kelapa. Dan juga ada tanah yang sudah tercampur dengan pupuk. Sini lagi. Kemudian batang pohon rambutan yang ingin dicangkok. Cari dahan atau cabang tanaman rambutan yang lurus dan bagus. Kupas kulit batang rambutan menggunakan pisau tajam dan kemudian kerik untuk menghilangkan kambiumnya. Rambutan hingga hilang dan mengering. Setelah dihilangkan atau dikerik kambiumnya, kemudian gosokkan bawang merah ke batang tanaman rambutan. Kemudian setelah itu diamkan beberapa menit sehingga batang tanaman rambutan mengering. Setelah itu tempelkan gumpalan tanah yang sudah tercampur dengan pupuk ke batang tanaman yang sudah dikelupas kulitnya. Kemudian ambil segenggam tanah lalu gumpal-gumpal. Kemudian setelah itu tempelkan tanah ke tempat batang yang sudah dikupas kulitnya. Kemudian ambil sabut kelapa untuk menutupi tanahnya dan kemudian diikatkan menggunakan tali. Kemudian ikat menggunakan tali secara rapat agar tanah tidak mudah terkeluar. Pertama-tama kita kikis batang cangkokan yang hendak kita cangkok hingga bersih. Setelah kita kikis, tempelkan tanah pada batang yang kita kikis tadi. Kemudian lapiskan tanah dengan kantong plastik. Kemudian ikat dengan tali rapia.
Kemudian lubangi cangkok yang telah kita buat tadi menggunakan gunting ataupun pisau. Pertama-tama kita kuliti ranting pohon yang akan kita cangkok. Setelah itu bersihkan ranting yang sudah dikuliti. Dan tempel tanah dengan ranting yang sudah dikuliti tersebut. Tutupi tanah menggunakan plastik dan ikat secara kuat. Buatlah lubang di plastik itu dengan cara ditusuk-tusuk. Terus di bawah mata, dan ini jangan manuk,